Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini merupakan lanjutan dari part 1. Ketika menonton stand up komedi seperti saat ini, Gio merasa kembali hidup. Terlepas dari naskah komedinya yang lucu atau tidak, Gio akan selalu tertawa terbahak-bahak. Anggap saja itu adalah bentuk rasa hormat darinya untuk sang komedian. Dan jika acaranya telah berakhir, Gio akan terbangun dari mimpi dan kembali merasa hampa. Singkat cerita, kini semester genap telah dimulai. Catatan sekolah di semester ganjil kemarin begitu buruk untuk Gio. Bukan hanya tentang nilainya yang anjlok, kehidupan sekolahnya pun sangat menyedihkan. Selama 1 semester berjalan, Gio tidak memiliki teman. Yang ada hanya perundungan di setiap harinya. Bahkan tak ada yang mau menolong. Jadi semoga saja semester baru ini akan menjadi awal yang baik untuk Gio. Tapi rasanya itu mustahil. Baru saja mengawali semester baru, Gio kini sudah dikepung oleh pentolan-pentolan kelas saat pulang. Ada sekitar 4 orang yang sedang mengepung Gio di lahan kosong belakang sekolah saat ini. Keempat orang itu ingin mengerjai Gio. Kalau bisa, bahkan mereka ingin membuat Gio menangis. Tapi alih-alih menangis, Gio justru melempar guyon ke mereka dengan berkata, Kalian tahu gak? Barang paling murah di dunia. Ya, itu kalian. Mendengar ejekan dari Gio, sontak keempat pentolan itu malah semakin bergairah untuk merundungnya dengan menamparnya lebih keras, menjenggut rambutnya hingga membuat Gio meringis, dan juga membenturkan beberapa kali kepala Gio ke tembok. Dan bodoh bagi Gio, dirinya malah melawan keempat orang itu dengan melempar guyon lagi. Dengan sedikit tertawa, Gio pun berkata, Kalian tahu gak binatang paling jelek di dunia? Ya kalian lagi. alhasil, tubuh Gio pun menjadi sasaran empuk bagi mereka. Bahkan mereka merundung Gio jauh lebih parah lagi. Bukan hanya sekedar memukulinya, tapi kini mereka mengambil tanah, lalu memasukkannya ke dalam mulut Gio, menutup mulut dan hidungnya rapat-rapat. Hingga akhirnya Gio pun menelan tanah tersebut. Dan di akhir perundungan, mereka berempat mengencingi Gio bersama-sama. Gio yang telah ditinggal sendirian pun bergumam, Kalian tahu gak cara berantem yang keren? Caranya kencingin lawanmu lah. dan keberuntungan lagi-lagi tidak memihak kepada Gio. Tak ada satupun orang di sana yang memergoki perbuatan tercela keempat siswa preman itu. Gio yang malang dengan meneteskan air mata. Gio pun mulai tertawa terbahak-bahak. Lalu ia mengambil kalung beruang di tasnya dan mulai mengajaknya bicara. Gio pun bergumam, Sekarang harus gimana? tapi seperti biasa, kalung beruangnya itu tak menjawab apapun. Lalu Gio pun pulang ke rumah dengan tampilan yang compang-camping. Malam ini, Gio dilarang sang ayah untuk keluar dari kamar. Dengan mata nanarnya, sang ayah tadi sore menyuruh Gio untuk tetap di dalam kamar. Apa Gio dipasung karena telah membuat kesalahan? Alasannya bukan itu. Malam ini pacar baru sang ayah akan datang ke rumah. Ia tak mau jika pacar barunya tahu kalau dirinya sudah memiliki seorang anak. Apalagi anak seperti Gio. Sang ayah takut jika pacar barunya akan hilang rasa ketika tahu latar belakangnya. Karena itulah, sang ayah mengancam Gio untuk tidak keluar kamar sampai pacar barunya pulang nanti. Pacar baru sang ayah pun tiba. Kini pacar baru sang ayah sudah berada di dalam rumah. Saat ini mereka sedang bersenda gurau, membicarakan hal yang tak penting. Lalu diselingi dengan sebuah tawa keras. Pacar barunya adalah seorang hostess. Sang ayah bertemu dengannya di klub malam saat ia mabuk 2 bulan yang lalu. Setelah itu, hubungan mereka mulai intens. Meski hobinya adalah mabuk, berjudi dan sering datang ke klub malam, ayah Gio sendiri sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun ada,
sang ayah biasanya akan dipekerjakan sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit. Gajinya memang besar, tapi statusnya itu hanyalah sebatas karyawan cadangan. Jika lagi dibutuhkan, sang ayah mendapat pekerjaan. Jika tidak, dia akan menganggur, lalu menghabiskan uang yang ia punya bersama teman-temannya yang lain. Tapi karena kali ini ia sudah punya pacar, maka waktu dan uangnya kini ia habiskan untuk pacar barunya. Selagi sang ayah dan pacar barunya sedang bersenda gurau, Gio sendiri masih berada di dalam kamar. Sejujurnya Gio ingin pergi keluar untuk menonton TV, karena acara stand up komedinya seharusnya sudah dimulai sekarang. Tapi Gio tidak bisa keluar begitu saja, karena pintu kamarnya telah dikunci oleh sang ayah. Gio juga masih ingat betul ancaman sang ayah tadi sore. Tapi siapa peduli, dengan hasrat yang begitu menggebu, Gio membuka kaca jendela kamar dan merangsak keluar lewat sana. Dia sudah tahu konsekuensinya jika melanggar ancaman sang ayah. Tapi baginya, acara stand up komedi lebih dari segalanya. Gio yang berhasil keluar kamar, langsung berlari cepat menuju ruang tengah. Ia tak ingin kelewatan acara kesayangannya. Gio melewati pintu depan, lalu meluyur begitu saja melewati sang ayah dan pacar barunya yang sedang bermesraan. Dan kemudian menyalakan televisi. Acara kesayangannya telah dimulai. Dengan duduk meringkuk, Gio tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon di TV. Sedangkan ayahnya bingung bagaimana harus menjelaskan kepada pacar barunya siapa anak yang sedang tertawa itu. Jujur sang ayah langsung merasa dendam kesumat kepada Gio anaknya. Keinginannya untuk memukul dan menendang Gio sudah sampai ke ubun-ubun. Tapi karena pacarnya saat ini ada di sana, ia harus bisa menahan diri. Ia tak boleh bersikap kasar di depannya. Ia harus terlihat seperti sosok yang sempurna. Tapi meski sudah dijelaskan panjang lebar, pacar barunya tidak percaya kepada sang ayah. Bahkan pacarnya tidak mau mendengar apapun lagi dari sang ayah. Pacarnya kecewa karena ia sudah percaya kalau sang ayah adalah seorang duda tanpa anak. Apalagi sang ayah berjanji menikahinya di akhir tahun nanti. Dengan keberadaan Gio di sana, menunjukkan kalau sang ayah telah berbohong. Mereka pun bertengkar, lalu pacar barunya pun pergi. Selepas pacarnya pergi, sang ayah langsung menghampiri Gio yang sedang tertawa terbahak-bahak. Tanpa ampun ia langsung menendang Gio hingga tersungkur. Gio yang sudah tumbang pun mendapat tendangan dan pukulan yang keras tanpa henti. Setelah puas, sang ayah pun meludahi Gio, lalu membawanya keluar rumah. Gio yang sudah babak belur pun hanya bisa tersungkur lemas di pelataran rumah. Nafasnya pun seperti terasa sesak karena siksaan tadi. Dan dalam kondisinya yang menyedihkan, sang ayah mengunci pintu rumah, membiarkan Gio berada di luar sendirian dengan rasa sakit. Setelah 2 jam berlalu, hujan pun turun deras. Gio masih berada di luar rumah. Ini ia harus menahan rasa sakit dan juga kedinginan di waktu yang sama. Gio tidak bisa merangsak masuk ke rumah. Semua akses masuk sudah diblokir sang ayah, termasuk jendela yang berada di kamarnya. Tapi saat Gio meringkuk kesakitan dan kedinginan, pintu rumahnya tiba-tiba saja terbuka. Ayahnya membukakan pintu untuk Gio sembari berkata, "Woi tolol, masuk lu. Kalau lu mati ntar gue gak punya pelampiasan." Melihat ayahnya yang membukakan pintu, Gio pun masuk ke dalam rumah. Ia pun langsung menuju kamarnya untuk mengambil si kalung beruang. Sekali lagi, Gio mengajak kalung beruangnya yang bernama Teddy itu berbicara. Dengan wajah senang, Gio pun berkata, Kalau sekarang, aku harus gimana? tapi mau sampai kapanpun, apa yang Gio lakukan adalah hal sia-sia. Karena kalung beruangnya tidak akan pernah bisa menjawab rasa sakitnya. Di hari berikutnya, Gio tahu tentang kabar acara stand up komedi antar komunitas yang akan dilaksanakan di kotanya. Ternyata jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat di mana ia tinggal. Sekitar 30 menit perjalanan dengan menaiki kendaraan umum untuk sampai ke lokasi. Dan telah diumumkan bahwa acara itu akan dilaksanakan malam ini. Gio yang tahu kabar itu pun langsung sumringah. Tanpa pikir panjang, ia langsung membuat sebuah naskah komedi
berharap dirinya punya kesempatan untuk tampil perdana di sana. Dan telah diputuskan pula bahwa Gio akan nekat pergi ke sana meski tidak dapat izin dari sang ayah. Malam ini acara stand up komedi antar komunitas akan dimulai. Sebuah kafe yang cukup luas pun telah dipenuhi para anggota yang berbaur dengan para pelanggan, termasuk Gio yang sudah berada di sana. Suara riuh saling bersahutan. Tentu adalah mereka para anggota dari komunitas masing-masing yang saling menyapa. Mereka terlihat antusias untuk mengisi acara. Meski sebenarnya ini bukanlah acara resmi layaknya sebuah kompetisi. Ini hanya acara silaturahmi ke sesama komunitas semata. Lebih jauh lagi, ini adalah salah satu cara untuk membuat dunia stand up komedi bertahan. Dan Gio sangat bergairah bisa berada di sana. Meski ia bukan anggota dari komunitas manapun. MC acara telah memasuki panggung kecil di sana. Berdiri di depan mic, di mana semua mata menuju ke arahnya kini. Tanpa basa-basi panjang lebar, sang MC pun membuka acara. Sudah 3 jam acara itu berjalan. Selama 3 jam, tiap-tiap anggota komunitas saling unjuk gigi membawakan naskah komedi mereka. Tampil lepas dan berhasil membuat siapapun yang berada di sana menjadi ikut tertawa. Hingga di satu momen, sang MC menawarkan kepada para pelanggan serta karyawan yang ada di kafe untuk berstand up komedi. Adakah dari mereka yang bukan anggota komunitas yang ingin tampil? Dan tanpa berlama-lama, Gio pun mengacung tangan. Tanda bahwa dirinya siap tampil. Lalu sang MC pun memberikan kesempatan kepada Gio. Tanpa canggung, Gio langsung berderap ke arah panggung, meninggalkan tempat di mana ia duduk sedari tadi, yang tanpa teman. Lalu ia menaiki sedikit anak tangga, dan berakhir di tengah panggung. Kini Gio sudah berada di atas panggung, dengan disertai semua mata yang tertuju kepadanya. Akhirnya Gio tahu bagaimana sensasinya menjadi seorang komedian. Dengan sedikit melirik kertas catatan, Gio pun memulai aksinya. Kalimat komedi pertamanya pun terucap. Nama aku Gio. Aku tinggal di dalam rumah. Nanti kalau aku mati, aku tinggal di kuburan. Aku mau cerita. Aku tuh punya pengalaman menarik. Aku dulu pernah datang ke Indomaret. Terus aku menarik pintunya. Oh iya, aku masih sekolah. Dan sekolah itu nggak enak. Makanya aku suka nabur mecin di sana, biar enak. Oh iya, dulu juga aku pernah ngeliat HP jatuh di jalan. Kalau kalian ngeliat HP jatuh di jalan, kalian bakal ngapain? Kalau aku sih bakal bantuin dia bangun. Terus kalian pernah nggak ikut pramuka? Pengalaman terburuk kalian apa? Kalau aku pernah disuruh makan bubur pakai nasi. Gio masih terus mencoba menyampaikan materi. Materi yang belum ia sampaikan pun masih cukup banyak. Namun belum sempat melanjutkan materi, ada seorang pelanggan yang jengah dengan lelucon yang dibuat oleh Gio. Lalu pelanggan itu pun berceletuk lantang. Kagak lucu woy, garing lu. Mendengar maksud pelanggan itu, Gio pun menimpalinya dengan berkata, Di sini ada yang tahu nggak orang paling jelek? Yaitu orang yang tadi. tahu bahwa Gio sedang mengejeknya. Sang pelanggan pun secara spontan melempar Gio dengan makanan ringan beberapa kali. Tentu aksi tersebut dilihat oleh banyak orang. Merasa bisa dijadikan bahan candaan, Gio pun mereaksi perbuatan sang pelanggan dengan kembali menimpalinya dengan berceletuk. Buat teman-teman nggak boleh buang-buang makanan. Apalagi orang miskin. Merasa lebih tersindir, sang pelanggan spontan melempar gelas kaca ke arah Gio. Gelas kaca itu pun mendarat tepat di lengan Gio yang sedang melindungi wajahnya. Sontak, kejadian itu membuat suasana di sana berubah menjadi tegang. Gio yang tidak bisa membaca situasi pun malah mencoba merangkai kata untuk menjadikan peristiwa barusan menjadi lelucon. Sempat berpikir sejenak, Gio pun kembali berceletuk. Apa yang bakal kalian lakuin kalau gelas kalian pecah? Kalau aku sih bakal nendang anak itu sampai berdarah. Menganggap apa yang barusan Gio katakan sebagai hinaan, sang pelanggan langsung merangsak naik ke atas panggung dan memukuli Gio. Seketika suasana di sana menjadi tak karuan. Acara stand up komedi kini telah berubah menjadi ajang adu jotos.
hingga membuat orang-orang yang ada di sana langsung mencoba memisahkan keduanya. Sang pelanggan masih mencoba merangsak meski telah dihadang. Sedangkan Gio yang sedang dijauhkan malah berpikir untuk menjadikan hal ini sebagai lelucon lagi. Sembari dipegangi beberapa orang, Gio pun melempar lelucon. Tahu gak biar berantemnya jadi lebih keren? Kencingin lawanmu lah. Butuh waktu untuk menenangkan keduanya. Salah satu caranya adalah menjauhkan mereka sejauh mungkin. Karena itu, kini Gio telah disuruh pulang. Salah satu orang memboncengi Gio sampai ke jalan besar lalu menuruninya di sana. Tapi karena Gio pulang telat, maka angkutan umum tidak akan ada yang lewat lagi. Dengan terpaksa, Gio harus berjalan kaki untuk sampai rumah. Dan harus pasang badan jika ayahnya marah nanti. Nantikan kelanjutannya di part 3. Terima kasih sudah menonton.